Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini biasanya kalau cara perangkapnya, baskom isi air, kasih cahaya lilin, nanti dia datang. Biasa gitu cara. Jadi dia, tapi kalau tidak sempat banyak urusan ini. Dia dekat cahaya memang. Kalau ini dimatikan, ini masih ada cahaya. Biar dia ngumpul di tempat cahaya. Matikan, mati semua pula nanti. Ibu-ibu pula kasihan belakang. Tidak ada, itu aja. Tidak. Mati semua, dia terkurung di dalam. Nah, ke depan dia bisa tuh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, matikan aja. Jadi yang ini hidup. Yang tengah jangan di sini duduk. Kasihan. Tapi masih nampak. Nampak enggak? Masa? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bertepatan dengan hari Senin malam Selasa pekan keempat, tanggal cahaya ini diserang ya. Tanggal 27 November 2023. Nggak nampak? Paling kurang suaranya lah dapat. 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita di Masjid As-Sahabah radhiyallahu taala anhu di Pematang Rebah, Rengat Barat. Melanjutkan bahasan kita di dalam kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu kitab Fadlul Islam, keutamaan agama Islam. Dan kita masih berada pada awal penjelasan bab yang kedua, yaitu tentang masuk ke dalam agama Islam. Penjelasan kita pada pertemuan yang lalu membawakan ayat dalam kitab ini bahwa agama selain dari Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apapun yang dilakukannya tetapi dia tidak berada di dalam Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat menjadi orang yang merugi.
Mati dalam keadaan kafir sudah jelas ini kerugian yang nyata. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Ali Imran juga bahwa agama di sisi Allah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya adalah agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang diturunkan oleh Allah wahyu Al-Qur'an. Barang siapa yang mencari selain dari agama Allah dan Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima. Maka tidaklah agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkaitan dengan ayat Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 153 yang juga telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, menjelaskan maksud daripada Islam dalam bahasan ini adalah jalan yang lurus. Sebagaimana yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah menjadi doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian jalan yang lurus itu ditafsirkan oleh Allah di dalam ayat yang lain surat An-Nisa, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Kalau kita lihat tafsirnya, maka ini jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga jalannya para sahabat. Kemudian juga menguatkan jalan yang lurus ini dalam kaitannya dengan judul masuk ke dalam agama Islam, berarti kita mesti masuk kepada Islam jalan yang lurus. Sehingga itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jalannya cuma satu. Sehingga Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah oleh kalian satu jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang lain. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa jalan yang lurus itu satu, dan jalan-jalan yang sesat namanya saja tidak lurus, berarti bengkok, menyimpang. Dan jalan-jalan yang menyimpang itu jumlahnya banyak, menggunakan lafaz jamak atau plural as-subul. Dan sebenarnya hakikatnya jalan-jalan inilah yang dikatakan oleh Allah fatafarraqa bikum an sabilih, jalan-jalan banyak yang tadilah selain dari jalan yang lurus, selain dari jalan Allah dan Rasulnya, itulah penyebab perpecahan. Fatafarraqa bikum an sabilih, kalian akan berpecah dan berpisah dan bercerai-berai ya dari jalan yang lurus. Ini juga selalu saya memberikan penekanan bahwa hakikatnya orang yang tidak berada di jalan yang lurus, setiap kaum muslimin atau muslimah yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti dia tidak berada di jalan yang lurus. Dan jalan-jalan yang tidak lurus ini banyak sekali. Dan hakikatnya penyebab perpecahan di tengah kaum muslimin adalah penyebabnya karena mengikuti jalan yang tidak lurus. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ditafsirkan oleh Imam Mujahid bin Jabar, seorang ulama tafsir di kalangan para tabi'in, murid dari para sahabat, yaitu murid dari Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud. Ini mu'tabar, dipegang penjelasan tafsir dari ulama tabi'in, generasi terbaik setelah para sahabat. Imam Mujahid mengatakan jalan-jalan yang disebutkan dalam surah Al-An'am ini adalah al-bid'ah wasyubuhat, yaitu perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru di dalam agama, wasyubuhat, perkara-perkara yang rancu, yang tidak jelas di dalam agama. Maka itulah yang dikatakan as-subul, dan ini banyak sekali.
Dan inilah hakikatnya penyebab perpecahan. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Iqtida ila Siratal Mustaqim atau Iqtida Siratal Mustaqim, yaitu ya mengikuti jalan yang lurus. Beliau mengatakan, atau di dalam kitab beliau yang lain mengatakan bahwa as-sunnah itu adalah tajma'. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan yang lurus, itulah yang akan menyatukan kaum muslimin. Sebaliknya al bid'atu tufarriq, bid'ahlah yang membuat terjadinya perpecahan. Ini yang kita selalu menyangkal, memberikan kritikan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa kita yang mengajak manusia kepada tauhid, melarang manusia daripada perbuatan syirik yang sangat banyak sekali, melarang manusia dari perbuatan bid'ah yang banyak sekali. Tidak ada contoh dari Nabi dalam amalan ibadah yang dikatakan dengan bid'ah. Ya, dan kita mengajak manusia kepada sunnah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita yang dianggap memecah belah umat. Dan sebenarnya yang selalu kita sampaikan juga, perkataan manusia atau orang yang berada di jalan yang lurus mengajak kepada Allah dianggap memecah belah umat bukan hanya kepada kita, orang yang mengajak kepada tauhid dan sunnah. Bukan hanya dikatakan kepada para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang selalu mengajak kepada tauhid dan mengajak kepada sunnah, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah. Mereka dikatakan memecah belah umat. Maksud saya di sini adalah bahkan tuduhan memecah belah umat ini sudah dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW itu dikatakan memecah belah antara keluarga, antara ayah dan ibunya, antara suami dan istri, antara anak dan orang tua. Kenapa? Di zaman Nabi SAW manusia yang masuk ke dalam agama Islam, dia akan mengikut Nabi SAW. Dia akan mengikuti wahyu Al-Quran. Dan dia tidak akan mengikuti walaupun bapaknya, sementara bapaknya berada di dalam kekufuran. Walaupun ibunya yang ibunya berada di dalam kekufuran. Walaupun ya anaknya berada di dalam kekufuran. Dan begitu seterusnya, sehingga inilah yang menyebab perpecahan di antara manusia yang ada di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW. Maka tentunya orang yang berada di jalan yang benar adalah yang mengikuti Al-Quran dan mengikuti Rasulullah SAW, walaupun mereka dituduh memecah belah umat. Rasulullah SAW pertama sekali yang dikatakan merupakan pelopor pertama memecah belah umat. Jadi perkataan ini tidaklah aneh bagi kita ketika kita membaca sejarah, ketika kita membaca biografi sirah nabawiyah, kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuduhan ini bukan tuduhan yang baru, tetapi sudah mulai dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka intinya, kalau kita berada di dalam jalan yang lurus, kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka istiqomahlah kita, tetaplah kita berada di jalan yang lurus tersebut. Jangan peduli dengan perkataan orang, kalian kajian kalian memecah belah umat. Kalian ngaji tapi memecah belah umat, memecah antara kehidupan keluarga. Bahkan kita sesama sekarang dalam kaum muslimin tidak kafir seperti di zaman Nabi. Kita sesama-sama Islam, orang tua Islam, anak Islam, suami Islam, ya, istri Islam, tetapi masalahnya suaminya ngaji, istrinya tidak, atau sebaliknya. Anaknya ikut kajian sunnah, bapaknya tidak. Akhirnya apa? Akhirnya bapaknya marah-marah. Akhirnya bapaknya tidak suka sama dia, dan terjadilah perpecahan di dalam kehidupan rumah tangga. Sebenarnya ini bukan kita buat, tetapi begitulah sunnatullah. Karena apa? Karena yang hak tidak akan bisa bersatu dengan batil, yang benar tidak akan bisa bersatu dengan salah, pasti selalu berlawanan. Tinggal kita, kalau kita belajar sunnah, belajar tauhid, ya, kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kita mengamalkannya, walaupun orang tua kita tidak senang. Karena kita harus mendahului mencintai Allah dan Rasulnya daripada mengikuti keinginan orang tua.
Inilah yang selalu kita sampaikan di dalam hadis Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ada 3 perkara kalau diamalkan maka akan dirasakan oleh seseorang yang mengamalkannya, yaitu manisnya iman. Halawatul iman diantaranya yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia telah meletakkan posisi Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya, walaupun dari orang tuanya, dari istrinya, dari suaminya, dari anaknya, dari atasannya. Kenapa? Karena ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ini aturan Allah dan ini adalah sunnah Nabi. Bertentangan dengan orang yang dekat dengan dia, tetap dia tidak mau mengikuti orang yang dekat dengan dia. Inilah prinsip dalam beragama. Tidak bisa tidak, namanya sunnatullah pasti terjadi perpecahan, terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan bahkan di dalam keluarga. Tapi nasihat saya melalui kajian ini bukan berarti kita mesti memecah belah. Dan selalu kita nasihati bahwa bahkan kita orang yang sudah berada di dalam sunnah, berada di jalan yang lurus, belajar tauhid, belajar sunnah Nabi SAW, seharusnya kita lebih bersikap baik kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita. Jangan mentang-mentang kita berada posisi jalan yang lurus, kita tahu, dan ayah kita, ibu kita, ataupun keluarga kita yang lain berada masih dalam perkara-perkara syirik atau bid'ah, lalu kita tidak menegur mereka, kita tidak mau menyapa mereka, kita tidak mau bermuamalah baik dengan mereka, ini perbuatan dosa. Maka kita harus pisahkan antara memiliki prinsip dalam mengamalkan dengan bermuamalah. Bermuamalah tetap harus baik. Baca surat Luqman. Ini juga pernah kita sampaikan. Baca surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau ada kedua orang tua, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bahkan ini adalah merupakan kaidah dalam bermuamalah kepada orang tua. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala, bapak ibumu memaksa kamu, paksaannya bukan paksaan biasa tetapi paksaan keras. Paksaan mengancam, mungkin kamu akan diusir dari rumah. Kamu tidak akan diakui menjadi anak. Ini ancaman keras. Wa in jahadaka. Untuk apa? Untuk anaknya menyekutukan Allah, supaya mengikuti keinginan orang tuanya. Apa kata Allah? Apakah musuhi orang tuamu? Jauhi. Mereka itu sesat, mereka itu kafir syirik. Ya, jangan bermuamalah lagi. Tidak. Bahkan Allah SWT mengatakan dalam masalah perintah kepada maksiat, fala tuti'huma, jangan taati. Ini contoh syirik kata para ulama, contoh yang besar. Apalagi yang di bawah syirik seperti bid'ah, ada yang tidak syirik. Diajaknya kita untuk melakukan amalan-amalan bid'ah, mohon maaf, mungkin contohnya ada acara-acara kematian. Ini bid'ah. Orang yang meninggal kemudian kita pergi sana mau baca Quran ini segala macam, baca tahlilan, ya, dan mungkin nanti ada makan-makan, maka kita diajak, atau dalam keluarga kita diajak untuk melakukan acara ini, maka kita memakai petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan taati. Karena ini maksiat. Tetapi apakah kita tidak bermuamalah baik lagi dengan mereka? Tidak, karena Allah mengatakan sambungan ayatnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bahkan tetap bermuamalah baik kepada kedua orang tua. Membantunya, ya, bahkan kita memiliki harta, kita bantu nafkahnya. Jangan mentang-mentang dia melakukan syirik bid'ah, kita putuskan hubungan karena dia, apalagi mungkin dia miskin, lalu kita tidak bantu dengan harta kita. Ini dosa besar. Berarti kita tidak ngerti bagaimana cara bermuamalah yang benar. Prinsip dalam beragama harus dipegang, tidak ada basa-basi, tidak ada toleransi. Karena berkaitan dengan tauhid, tidak akan mungkin kita melakukan amalan syirik. Karena berkaitan dengan sunnah, tidak mungkin kita bergabung mengamalkan amalan bid'ah. Tapi muamalah biasa, sebagai manusia biasa, sebagai membantu mereka, apalagi keluarga kita, tetap dilakukan. Tetap jangan diputus. Ya, dan ini yang perlu kita pahami dengan baik dalam masalah ini. Ya, maka dikatakan bahwa hendaklah kita memperhatikan dalam masalah perkara-perkara seperti ini. Kembali kita menyampaikan, telah kita sebutkan tadi, memang
ayat Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita bahwa mengikuti jalan-jalan selain jalan Allah dan Rasulnya, fatafarraqu bikum an sabilih, inilah penyebab terjadinya perpecahan. Itu yang selalu kita ulang tadi, yang kita kembali memberikan penekanan, ya. Kalau ingin bersatu seluruh kaum muslimin di kampung kita, di dalam rumah tangga kita, di kampung kita, bahkan di negeri kita misalnya, bahkan di dunia ini, apa jalan keluarnya? Masya Allah, apalagi di media sosial ya. Sekarang ini sudah mulai pertengkaran panas-panasan berkaitan dengan masalah Palestina, berkaitan dengan masalah Hamas. Bagaimana sikap kita? Kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada dalil, kembali kepada tuntunan para ulama. Akan selesai perselisihan. Karena kalau sudah jatuh kepada perbuatan bid'ah, itulah akan terjadinya perpecahan. Akan terjadinya, ya, kita saling tidak berbaikan di antara sesama kaum muslimin. Perpecahan tidaklah dibenarkan, bahkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sunnatullah, takdir Allah tidak bisa dihindari karena ini suatu perkara yang akan terjadi di dunia ini. Maka oleh sebab itu tentunya kita kalau kita katakan minimal kita berusaha untuk mengecilkan perpecahan. Kalau seandainya tidak bisa disatukan manusia ini, disatukan kaum muslimin karena isi otak masing-masing berbeda, pemahaman masing-masing berbeda, nggak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, akhirnya terjadi perbedaan, perselisihan yang banyak. Maka paling kurang kita mengecilkannya. Kalaupun tidak bisa, untuk bersemua bersatu. Dan jangan antum berhayal harus bersatu, wajib bersatu, tidak bisa tidak, karena ini sunnatullah, nggak bisa dihindari. Sama seperti yang telah kita sebutkan tadi. Kenapa orang banyak tidak satu suara berkaitan dengan masalah saudara kita yang di Palestina? Bahkan mereka menuduh ini negara Arab aja nggak bersatu, katanya. Saling berselisih. Masalahnya apa? Masalahnya misalnya seperti negara Saudi Arabia, mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka negara tauhid, mengamalkan sunnah, walaupun kesalahannya tetap banyak di dalamnya. Kita nggak menutup mata, pasti banyak kesalahan. Tetapi negara-negara yang lain tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Apalagi berkaitan dengan, mohon maaf, ada negara yang dikatakan negara Syiah. Mana mungkin bersatu? Bersatu mau melawan Zionis Israel, sementara akidahnya berbeda, pemahamannya berbeda. Inilah penyebab perpecahan, penyebab tidak adanya persatuan. Tetapi kita katakan tadi, tetap kita berusaha untuk mengecilkan perpecahan dengan cara kita sendiri. Orang yang bisa kita ajak untuk mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan menjauhi perbuatan syirik dan bid'ah. Ya, adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cara yang benar. Dan itulah dikatakan hakikat Islam yang sebenarnya. Makanya kalau mengikuti pendapat masing-masing tidak akan selesai. Semua orang berbicara, apalagi di media sosial. Banyak orang yang bodoh, bukan orang yang berilmu yang banyak. Banyak orang yang pandai bicara, banyak orang yang pandai menulis, tapi nggak ngerti dalil. Nggak tahu dalil Al-Quran dan Sunnah, tidak tahu manhaj bagaimana beragama yang benar. Tidak mengikuti para sahabat dalam memahami Islam, maka terjadilah perbedaan yang sangat banyak sekali. Kita akan melanjutkan penjelasan atau dalil yang lain dari kitab Fadlul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini dalil yang selalu kita dengar. Ya, tidak asing lagi dalil ini sebenarnya. Bahkan hadis ini termasuk yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam hadis 40-nya, hadis 42 hadisnya, hadis arba'in. Kalau tidak salah terletak pada hadis yang keempat dari Aisyah. Hadis ini ya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini sangat sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih.
Atau dari riwayat dikatakan ada riwayat berbeda antara Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari jalan Aisyah istri Nabi, Ummul Mukminin, ibunda kita, ya, Aisyah binti Siddiq. Rasulullah SAW bersabda, qala man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Akhrajahu, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man ahdatsa, siapa saja atau barang siapa, ahdatsa itu melakukan sesuatu yang baru. Fi amrina, dalam urusan kami. Apa maksud dalam urusan kami ini? Dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Fi amrina hadza ma laisa minhu. Yang urusan tersebut, perkara tersebut tidak ada dari perkara agama. Fa huwa raddun, maka dia tertolak, tidak diterima. Lapas yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, wa fi lafzin, ini lapas Imam Muslim, tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ada tambahan dari riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Tadi menggunakan lapas man ahdatsa. Kemudian yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan, perhatikan. Di sini dikatakan satu saja. Satu bentuk amalan. Satu saja, apalagi banyak. 2, 3, 4, 10, 100, mungkin 1000 atau lebih. Melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, mirip dengan yang di atas hadis pertama. Di situ amalannya tidak ada perkara kami di situ, kata Nabi. Maksudnya tidak sesuai dengan contoh dari kami. Tidak ada sunnah dalam amalan tersebut, tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya fahuwa raddun, tertolak. Saya ingat kemarin ketika Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad datang ke Pekanbaru, daurahnya yang terakhir. Sebenarnya beliau kemarin sempat mau datang, tapi qadarullah nggak jadi. Beliau juga mau membahas kitabnya tentang akidah dan manhaj. Ada sekitar 300 halaman lebih, tebal. Allah, beliau nggak jadi. Tapi sebelumnya beliau memberikan penekanan. Saya masih ingat, saya berada duduk di belakang beliau isi daurah di Masjid Abu Darda, menjelaskan tentang hadis ini, memberikan perbedaan kepada kita tentang amalan yang baru di dalam Islam. Yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan baru, coba konsentrasi, melakukan amalan baru di dalam agama yang tidak ada contoh dari Nabi, maka tertolak alias tidak diterima. Berarti yang pertama ini sama sekali tidak ada contoh dari Nabi. Memang dia buat sendiri. Walaupun dia mengatakan ini sunnah Nabi, walaupun dia mengatakan ini Islam, tetapi dilihat dalam kitab-kitab hadis, para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab hadis yang sahih, maka tidak didapati Nabi melakukan ini. Maka ini namanya perkara yang baru di dalam Islam, dan dia sudah pasti ditolak, tidak diterima sebanyak apapun dia beramal. Amalan-amalan yang baru. Ya. Apa contohnya amalan yang baru? Misalnya membuat cara atau membuat lapas-lapas zikir baru. Tidak ada contoh dari Nabi, tapi dia buat sendiri. Apa contohnya? Contohnya banyak di zaman sekarang, orang menyandarkan bahwa itu dari Nabi. Maka mereka mengatakan ini adalah selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mungkin 1 bulan yang lalu saya mengisi kajian di Radio Hidayah.
saya memberikan penjelasan bahwa ya berkaitan dengan selawat kepada Nabi SAW ini banyak orang yang menyandarkan selawat itu kepada Nabi. Ternyata selawatnya tidak ada contohnya dari Nabi. Dan ini bentuk perkara yang baru. Ya, tidak ada sama sekali contohnya dari Nabi. Ya, nggak apa-apa diterangkan boleh juga. Sudah mulai hilang ya. Masalahnya kalau dimatikan tambah nggak kelihatan yang tidur. Yang tidur tambah nggak kelihatan. Itu masalahnya. Yang ngantuk-ngantuk nggak kelihatan. Saya serius berapi-rapi yang di depan, ya menunduk-nunduk semua kusuk. Ya, saya mendapatkan ada tulisan di sini, ya bentuk salawat yang tidak ada dalil hadisnya, yang tidak ada di zaman Nabi, tidak juga dilakukan oleh para sahabat. Di sini ada 23 macam salawat. Saya dapat di media sosial ada yang menulis. Ya, dan ini banyak juga diamalkan di negeri kita. Ada namanya salawat nariyah, ada namanya salawat badawiyah, ada namanya salawat badar, ada namanya salawat khairat, ada namanya salawat syifa untuk supaya sembuh, masya Allah ada juga untuk menyembuhkan dengan salawat. Ada namanya salawat kubro besar, ada namanya salawat asnawiyah, ada namanya salawat munijat, ada namanya salawat burdatul busiri, ada namanya salawat tibbul qulub, ini artinya penyembuh hati. Ada salawat namanya ya rokais, ini namanya inti. Ada salawat namanya kamaliyah, sempurna. Ada namanya salawat nurizati, nur, cahaya, cahaya zat Allah. Ada namanya salawat nurul anwar, ada namanya salawat kutubul akhtab, ada namanya salawat al-fatah. Ya, untuk buka apa enggak tahu, buka rumah orang maling atau gimana enggak tahu. Ya. Ada namanya salawat buriyah, ada salawat al-in'am, ada salawat fillah, ada salawat sa'adah, ada salawat bahkan mohon rezeki yang banyak. Ini saya dapatkan beberapa di YouTube. Orang-orang yang buat salawat ini katanya kalau dibaca besok pagi kamu banyak hartanya. Masya Allah. Tanpa kerja pun banyak duitnya. Asal baca salawat ini banyak-banyak. Hah? Boleh dicoba, boleh, tapi setan bantuan tuh. Nah, itu masalahnya. Bisa jadi dapat duit, mungkin ya pasukan tuyul-tuyulnya tak kemana-mana, ya tiba-tiba dapat di bawah kasur, ya habis selawat itu. Bisa jadi, tapi ini kan semuanya bantuan-bantuan setan, ya karena namanya bid'ah itu kan sudah jelas setan membantu. Ada salawat membuka pintu ilmu, ada salawat untuk menyembuhkan penyakit, dan mungkin akan timbul lagi salawat-salawat yang banyak. Subhanallah, ya sangat kita sayangkan sekali. Ini contoh perkara-perkara yang baru di dalam Islam, yang man ahdasa, nggak ada contohnya sama sekali. Lapas-lapasnya itu nggak ada lapas salawat dari Nabi, tapi dibuat. Ini tertolak. Dan ini kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan hadis ini, mengaitkan dalam bahasannya sebelumnya bahwa jalan yang lurus itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Berarti hadis ini menjelaskan ini jalan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jalan yang sudah keluar dari jalurnya. Perkara yang baru dalam Islam. Sebanyak apapun orang berselawat, dia akan mendapatkan dosa. Karena bid'ah itu dosa. Bahkan ya dikatakan amalannya tertolak. Dan ini satu bentuk, belum yang lain, amalan-amalan yang lain. Adapun lapas yang kedua, kata para ulama, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Ya, dijelaskan oleh Syekh Saleh Ali Syekh dalam sarahnya, beliau mengatakan fa idzal lafdhani dalla ahaduma 'alal muhdits. Maka lapas yang pertama menunjukkan adanya orang yang membuat perkara yang baru, berarti orangnya, iya. Kemudian hadis yang kedua menunjukkan kata beliau alladzi amila biha ahdatsahul muhdits, yaitu mengamalkan suatu amalan yang dilakukan oleh orang yang membuatnya. Ya. Sebagai contoh juga yang saya ingat dikatakan oleh Ustadz Abdul Hakim dalam penjelasan beliau di Daurah, contohnya kata beliau,
Ya, hadis yang kedua ini ada orang yang mengatakan, oh saya beramal ini ada lapasnya. Contoh misalnya saya mengucapkan la ilaha illallah, itu lapasnya bid'ah atau tidak? Oh jelas itu lapas tauhid. Itu lapas kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tetapi dia lakukan amalan tersebut dengan cara dia sendiri. Dia tentukan jumlahnya. Dia baca misalnya setelah salat Isya sampai jam 12 malam 3000 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini namanya lapasnya benar, tetapi dia menentukan, tidak ada contoh dari Nabi, jadi man amila amalan. Bid'ah. Perkara yang baru. Ya. Dan begitu seterusnya dari contoh-contoh. Jadi ada amalan itu yang tidak ada contoh sama sekali. Yang dibuat ada yang ada, dasarnya ada. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada, tetapi dalam mengamalkannya salah. Dalam mempraktekannya salah. Maka ini perkara yang dikatakan tertolak. Dan ini sudah keluar dari jalan yang lurus. 7 menit lagi azan. Ya, sabar. Kita lihat sarahnya dari pertama sekali dari Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Singkat sekali beliau menjelaskan, nanti kita akan jelaskan, ada agak panjang dari penjelasan Syekh Shalih Ali Syekh. Beliau mengatakan fahuwa raddun, yakni mardudan alaihi, yaitu tertolak. Ya, tertolak darinya amalan tersebut. Maksudnya apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuqbalu indallah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan, dikatakan di sini la yuqbal, tidak diterima. Sebelumnya ayat surat Ali Imran, apa yang Allah katakan? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Ini tak jelas. Penjelasannya kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari selain Islam, agama selain Islam, tidak akan diterima. Kalau kita kaitkan dengan hadis tadi, berarti itu bukan amalan Islam. Karena Allah mengatakan selain Islam kita cari tidak diterima. Dan hadis mengatakan selain yang dicontohkan oleh Nabi tidak diterima. Berarti apa? Itu bukan amalan Islam. Itu kesimpulannya. Amalan bid'ah, amalan-amalan baru yang dibuat oleh banyak kaum muslimin mengaku Islam, dan itu tidak ada contoh dari Nabi, berarti ini tidak diterima. Dan itu bukan bagian dari Islam. Dan jangan, kalau saya katakan, dan tidak boleh seorang mengatakan ini adalah dari Islam. Ini tanggung jawabnya berat. Karena kita menyandarkan ini dari Islam, tetapi Rasulullah SAW tidak mengamalkannya. Karena Islam itu diamalkan oleh Nabi. Semua perkara Islam telah diamalkan oleh Nabi. Sementara kita misalnya buat perkara yang baru, kita katakan, Pak itu dari mana Bapak dapat? Oh ini Islam ini. Ini ajaran Islam. Ternyata tidak ada dari Nabi. Maka kita namanya telah menuduh. Telah menyandarkan sesuatu yang tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk dosa besar. Menyandarkan sesuatu yang tidak diamalkan Nabi, kita katakan itu dari Nabi, kita katakan itu dari Islam, bahkan kita katakan itu dari Allah. Ini dosa besar. Makanya amalan itu jadinya tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La yuqbalu indallah. Man ahdatsa fi amrina, Syekh Shalih Fauzan mengatakan adofa ilad dini idofatan jadida, yaitu telah menyandarkan kepada Islam tetapi ajarannya baru. Maksudnya perkaranya baru. Dia mengatakan Islam, dia mengatakan bagian dari agama. Padahal ini idofah jadidah, yaitu perkara yang baru. Lam ya'ti bihar rasul, tidak ada dilakukan oleh Rasul. Bahkan tidak sedikit mereka mengatakan, oh kan ini baik. Apa contohnya perkara-perkara bid'ah? Mohon maaf saya mengatakan kita mendapatkan masih dilakukan oleh banyak kaum muslimin perayaan-perayaan. Ada perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, segala macam. Nanti di bulan Ramadan nuzul Quran atau perayaan-perayaan apapun. Ya, bahkan ada peringatan hari tahun baru Hijriah. Katanya mereka untuk menandingi orang-orang kafir yang memperingati tahun baru Masehi. Ini semuanya bid'ah. Menyaingi mereka tetapi amalannya tidak ada dicontohkan oleh Nabi. Kalau kita tanyakan, Pak, jangan lakukan, Bu, jangan lakukan, saudaraku, kenapa kamu melakukan? Kan ini baik. Nah, itu semuanya dalil. Jadi kata-kata ini baik ini tidak bisa dipegang.
Karena baik itu patokannya apa? Baik menurut Allah dan Rasulnya baru baik. Karena baik menurut akal kita masing-masing, menurut isi kepala kita masing-masing, maka nanti akan berselisih, maka akan berbeda-beda. Versi baik menurut masing-masing, maka tidak akan ketemu. Coba hitung pengajian di sini saja, belum lagi di Pekanbaru, belum lagi di tempat yang lain. Semua masing-masing mengatakan ini baik, ini baik. Silahkan berkata semua masing-masing baik. Tetapi sekarang patokannya berbeda, ternyata kok beda. Menurut Anda baik ini, tapi menurut ini tidak baik. Menurut ini baik, ini tidak baik. Maka kita untuk menyelesaikan masalah ini harus kembali kepada dalil. Itu yang kita katakan tadi. Baiknya adalah menurut Allah dan Rasulnya baru baik. Makanya penjelasan para ulama, kalau dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan, itu kan ma'ruf. Bahasa Arabnya ma'ruf, dalam arti bahasa yang lain khairun, baik. Wa nahyu 'anil munkar, dan melarang manusia dari kemungkaran. Mungkar berarti lawan dari ma'ruf. Khairun lawannya syarrun, buruk. Sekarang semua orang mengatakan beramar ma'ruf nahi mungkar. Kelompok ini mengatakan, "Oh, kami beramar ma'ruf, kami menahi 'anil munkar." Semua orang yang juga turun misalnya beramai-ramai ikut demo segala macam, menghujat pemerintah atau ini dan segala macam. Oh, mereka mengatakan ini amar ma'ruf. Oh, kami dalam rangka melarang kemungkaran. Semua versi menurut pikiran masing-masing. Maka kata para ulama, kalau kita ingin tahu amar ma'ruf betul-betul ma'ruf, harus sesuai dengan ma'rufnya Allah dan Rasulnya. Begitu juga mungkar. Kalau kita ingin menilai bahwa itu kemungkaran dan kita melarangnya, harus juga sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Makanya orang kalau sudah keluar dari dalil, dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan Sunnah, dari jalan yang lurus, maka tidak akan ketemu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Bahkan bisa sebaliknya. Yang ma'ruf mereka katakan mungkar, yang mungkar mereka katakan ma'ruf. Itulah yang terjadi. Itunya perlunya kita menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, belajar Al-Quran, tafsirnya, penjelasan para ulama salaf, ahlu sunnah wal jamaah, dan belajar hadis-hadis Nabi, termasuk juga kitab-kitab ini kan digiring kita kepada ayat Al-Quran, kepada hadis Nabi, kepada penjelasan para sahabat, para ulama. Ini namanya baru kita tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Kalau tidak kita akan menyimpang. Kita khawatir seperti tadi. Akhirnya bagaimana? Akhirnya semua mengklaim ma'ruf. Inilah yang ma'ruf menurut versi masing-masing. Akhirnya mengatakan ini mungkar. Bahkan seperti yang telah kita sebutkan tadi. Bahkan dakwahnya para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti mengajak kepada tauhid, melarang daripada syirik, mereka salahkan. Kenapa? Ini menurut mereka salah. Berarti mereka menilai ini mungkar. Kalian dakwah tauhid ya? Kalian dakwah sunnah ya? Mungkar kalian. Kalian melarang orang dari berbuat bid'ah ya, syirik, itu berarti perbuatan kalian mungkar. Ini pemikiran mereka salah. Karena apa? Mungkar ma'ruf itu harus kembali kepada dalil, bukan menurut akal masing-masing. Sudah masuk azan. Di sini ada keterangannya di wilayah kita ini. Ya, baiklah sebagaimana biasa insyaallah kita akan dengarkan azan terlebih dahulu. Azan Isya, kemudian kita sambung kajian kita, mungkin nanti diakhiri dengan ada beberapa tanya jawab. Setelah itu kita salat Isya berjamaah. Wallahu taala alam bisawab. Kita akan dengarkan azan terlebih dahulu. Silakan. Tafadhal azan. Ada yang muazin? Nak, ana yang azan nanti. Ana azan, ana imam. Morong semua. Silakan. Yang belum beruduk silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha Asyhadu Asyhadu an la haula wala quwwata illa billah. La haula wala la haula wala quwwata illa billah. La haula wala Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana salatu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Fadlul Islam, dan kita mengambil syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, singkat. Nanti kita akan memberikan tambahan yang mungkin agak panjang sedikit dari Syekh Saleh Ali Syekh. Hadis yang berkaitan dengan telah kita bacakan tadi dari dua hadis, man ahdatsa fi amrina hadza, dari riwayat yang lain man amila amalan laisa alaihi amruna. Kedua-duanya di ujung dikatakan bahwa raddun, tertolak. Dan telah kita sebutkan tadi ya, tidak menjadi alasan kalau orang mengatakan itu baik tapi menurut akal masing-masing. Dia mengatakan ini baik. Kenapa? Karena berkaitan dengan urusan agama. Agama telah sempurna. Agama tidak perlu ditambah dan dikurang lagi. Karena apa? Karena sudah jelas turunnya surah Al-Maidah ayat 3. Seharusnya ayat ini harus kita hafal. Ini sebenarnya ayat Al-Maidah ayat 3 ini panjang, hampir setengah halaman. Tetapi ayat berkaitan dengan masalah inti dari ajaran Islam bahwa telah sempurna, hanya potongan pendeknya saja. Berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kau usah hafal 30 juz, hafal saja ayat-ayat yang penting berkaitan dengan pondasi-pondasi agama kita, dasar-dasar kita dalam memahami agama itu, insya Allah
cukup bagi kita. Sehingga kita kalau misalnya berdiskusi dengan orang, kita ada dalil. Kalau orang mengatakan, kenapa kamu mengatakan ini tidak boleh? Ya tidak boleh karena ini tidak dari Nabi. Nabi tidak melakukannya. Kenapa? Ya, karena agama Islam sudah sempurna. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam ini. Dengan turunnya firman Allah ayat 3, Al-Maidah ayat 3. Al-yauma, pada hari ini telah kita sebutkan sebelumnya. Al-yauma ini pada hari ini maksudnya hari apa? Kapan turun ayat ini? Nah, di Haji Wada. Yang lebih rinci lagi, hari apa? Di Haji Wada, hari apa? Tanggalnya tanggal berapa Zulhijjah? Karena ini pada musim haji. Dan di mana? Coba. Ada 4 poin. Ya, turun di zaman Nabi sudah jelas. Ya, kemudian turun ya di Haji Wada sudah jelas karena Nabi sekali dalam seumur hidup hajinya. Ya, lebih spesifik lagi ayat ini turun pada hari apa? Dari Senin sampai Ahad. Hari apa turun ayat ini? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Pilihlah. Hari Jumat, hari yang terbaik turun pada hari Jumat. Ya, di musim haji, hari yang bulan yang terbaik. Ya. Kemudian ditambah lagi kapan turunnya? Di musim haji itu kan dari tanggal 8 sampai tanggal 13, 6 hari. 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari raya Idul Adha. Itu di Mina. 11, 12, 13 juga di Mina. Di mana turunnya? Di Arafah. Hari Arafah itu hari yang terbaik dari 6 hari. Terkumpul semua terbaik. Ayat ini terkumpul pada waktu dan tempat yang terbaik. Tempatnya di musim haji di Mekah. Sudah jelas ini terbaik di permukaan bumi. Kemudian turun lagi pada hari Jumat, hari yang terbaik. Kemudian turun lagi di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, ini hari haji yang terbaik, hari Arafah. Ya. Dan ini sudah sangat lengkap sekali sehingga Allah SWT menurunkan ayat ini sangat tepat agar kesempurnaan ayat ini betul-betul sempurna dengan menempatkan pada hari terbaik, bulan terbaik, waktu terbaik, tempat terbaik. Nggak ada lagi kurang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan fala tuqbalu fil Islam, maka tidak akan diterima di dalam Islam al-idhofat, tambahan-tambahan baru, wal istihsanat, sesuatu yang dianggap baik oleh kita. Kenapa? Li'anna din tauqifi, karena agama Islam ini sudah baku, tidak perlu dibuat-buat lagi. Tidak perlu ditambah-tambah lagi, tidak perlu dikurang-kurang lagi. Karena perkara bid'ah itu bukan dari Islam. Walaupun seorang itu mengatakan, oh saya melakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi cara kamu mendekatkan diri kepada Allah bukan cara yang telah Rasulullah lakukan, makanya tidak jadi mendekatkan diri. Walaupun mereka mengira wayadunu anna fiha ajran, bahkan mereka mengira oh berpahala, tidak akan berpahala. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan fahuwa raddun, tertolak, berarti tidak diterima. Maka tidak ada pahalanya amalan-amalan baru itu. Tidak ada ya pahalanya amalan-amalan bid'ah. Walaupun seorang itu mengatakan ada pahala, walaupun dia mengatakan di situ ada cara mendekatkan diri kepada Allah, bahkan tub'idu anillahi azza wa jalla. Bahkan cara seperti ini akan menjauhkan seseorang dari Allah azza wa jalla. Kita ambil sarah tambahan dari
Syekh Saleh Ali Syekh dalam penjelasannya. Ini panjang sebenarnya, tapi saya berikan kesimpulan-kesimpulan saja. Tolong dipahami dengan baik pembahasan kita. Karena ini berkaitan dengan perkara baru yang dikenal dengan apa? Bid'ah. Beliau menjelaskan ya, dan kita sudah juga menjelaskan ini dasar yang paling mudah untuk memahami amalan itu diterima atau tidak. Ada dua syaratnya. Pertama sekali apa? Supaya diterima amal kita, syarat pertama apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, apabila salah satu dari dua syarat ini hilang maka tidak diterima. Kalau dia tidak ikhlas dalam beramal, tidak diterima. Ya, salah satu bentuk tidak ikhlas apa? Riya. Tidak ikhlas karena dia beramal ingin dipuji. Sum'ah, dia beramal ingin diperdengarkan. Ingin dikatakan dia kalau bersedekah orang yang muhsinin, dermawan. Kalau dia berjihad, bahkan dia mati dalam perang itu, dia ingin dikatakan mati syahid, sehingga tertulis namanya dalam sejarah pejuang Islam mati syahid. Itu yang dia inginkan. Ini ditolak amalannya. Bahkan dia terancam apa? Masuk dalam neraka. Karena orang yang tidak diterima amalannya sudah pasti masuk neraka. Belajar Al-Quran, belajar ngaji, belajar tajwid, Masya Allah, supaya bacaan kita baik dan lurus, benar, dan karena Allah kita ingin baca, diterima. Tapi kalau kita membacanya karena ingin dikatakan guru ngaji, ingin dipuji, bahkan kita ingin dikatakan orang yang hebat dalam membaca Al-Quran, atau orang yang hafal Quran 30 juz supaya dikatakan dia hafiz, sehingga dia dimuliakan oleh orang banyak, itu yang maksud dia. Maka ini namanya tidak ikhlas, tidak diterima amalannya. Makanya hati-hati dalam beramal. Sama juga kita menuntut ilmu. Datang kita menuntut ilmu di sini untuk apa? Ya, jangan sekali-kali niat karena selain Allah. Sama juga para ulama memberikan nasihat seperti orang melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai tidak ikhlas karena nanti tertolak amalan Anda. Maksudnya apa? Dia ingin melaksanakan ibadah haji supaya dia dipuji. Contohnya bagaimana? Kalau dia sudah pulang dari pelaksanaan ibadah haji, dia ingin dipanggil Pak Haji, Bu Hajah. Kalau nggak dipanggil orang marah dia. Ya, udah habis duit 40 juta, sudah tinggal keluarga 40 hari. Nah, banyak pekerjaan yang sudah ditinggalkan. Ini pulang-pulang nggak ada dipanggil Pak Haji. Ini namanya nggak ikhlas dia. Di zaman Nabi, di zaman para sahabat, bahkan kalau kita baca biografi salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, itu hajinya sampai 60 kali. Si Abdul Aziz bin Bas disebutkan oleh muridnya, itu hajinya sampai 60 kali, berarti sampai 60 tahun. Umur beliau 90 lebih. Enggak ada, ya sudah 60 itu enggak ada ingin dipanggil Haji bin Bas, enggak ada. Haji Abdullah bin Umar, enggak ada. Jadi istilah-istilah ini istilah baru. Apalagi di negeri kita kan, kalau sudah haji pasti ada H di ujungnya. Kalau dia agak berilmu jadi KH, Kiai Haji. Ya, kalau nanti enggak dipanggil, enggak disematkan gelarnya, dia marah. Ini namanya tidak ikhlas. Ini hilang amalannya, hapus. Ya. Nunggu 40 tahun, nunggu 30 tahun, nunggu 20 tahun, duit habis, awak nabung sudah lama, pulang-pulang enggak ada diterima amalan, kan sayang. Seumur hidup sekali haji. Tidak diterima karena apa? Tidak ikhlas. Makanya banyak nasihat para ulama atau para asatizah kita ketika kita ada misalnya pelaksanaan ibadah haji, umroh, ketika kita tawaf, ketika kita misalnya sa'i, jangan sekali-kali suka-suka selfie, foto-foto. Ya, sedang tawaf, foto. Ya, bahkan direkam. Nanti disebarkan di media sosial. Apa maksud Anda? Ya, maksudnya Anda itu umroh, haji. Anda sudah berada di Mekah. Ya. Begitu juga ketika berada di tempat-tempat yang lain. Dan ini nasihat, bahkan saya katakan perkara suka-suka foto selfie ini bukan penyakit orang awam, tapi orang yang sudah ngaji juga sudah banyak.
Ini berbahaya, amalannya tertolak. Antum pergi umroh ya pergi umroh saja, sekedar orang tahu. Ngapain? Semua kegiatan antum di sana antum sebarkan di media sosial. Di sini ada foto belak, sini foto belak, sini foto belak, umroh foto belak. Masya Allah, ini zaman fitnah foto zaman sekarang. Ya, khawatir kita tidak ikhlas. Orang dahulu bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan amalannya, bahkan kalau bisa tidak diketahui. Kalau zaman sekarang orang sengaja menyebarkan di media sosial. Ini syarat pertama, ikhlas karena Allah. Begitu juga syarat yang kedua, mutaba'ah, walaupun dia ikhlas tapi dia tidak mengikuti sunnah. Nggak ada orang yang tahu dia pergi umroh atau haji. Nggak ada orang yang tahu dia misalnya baca Al-Quran atau berzikir la ilaha illallah, tetapi dia tidak mengikuti sunnah. Dia tidak mau diketahui oleh orang dia berzikir la ilaha illallah. Sembunyilah dia, pergi dia ke tempat yang sunyi. Tidak ada diketahui oleh orang, tapi dia menentukan jumlah 3.000 harus malam ini. Caranya nanti dengan cara, kalau mohon maaf kita mengatakan ada orang yang sudah ikut zikir-zikir suluk, ya, mengucapkan la ilaha illallah itu cara duduknya saja harus tepat, tidak bisa sembarangan. Orang-orang zikir suluk itu, coba tanya yang pernah ikut, itu cara duduknya harus pas, tidak boleh sembarangan, karena nggak masuk katanya ngucap la ilaha illallahnya nanti, nggak masuk, nggak bersatu dengan jiwa. Ini namanya kan bid'ah, iya. Walaupun diucapkannya la ilaha illallah, ya, tapi tidak mengikuti sunnah, tertolak. Seperti orang melakukan perayaan-perayaan tadi, masya Allah, memperingati hari lahir Nabi untuk mengenang sejarah Nabi, belajar tentang sirah nabawiyah, tapi masalahnya tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi amalannya pada malam itu tertolak. Dan apapun bentuk perkara-perkara bid'ah, ya, kita katakan setelah kematian. Tidak ada contoh dari Nabi. Nabi baca surat ini, surat itu, tahlilan dan segala macam, mengundang orang banyak makan untuk ke rumahnya, padahal orang itu meninggal menjadi beban bagi dia, maka ini amalannya bukan jadi sedekah, jadi tertolak. Sudah habis waktu, sudah habis duit, kita susah payah lagi mencarinya untuk mengundang orang makan, ya. Bahkan ada yang berutang-utang karena harus mengundang orang dengan acara ini, ya. Banyak musibahnya yang dia dapati, amalannya nggak diterima lagi. Kan sayang. Makanya harus perhatikan ikhlas dan mutaba'ah. Seluruh amalan kita harus timbangannya apa? Timbangannya ikhlas dan mengikuti sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, nasihat para ulama dahulu sampai mereka mengatakan al-amalul qalil muwafiq khairun minal katsir illam yakun muwafiqan. Amalan sedikit biarlah sedikit asal sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ada contohnya dari Nabi, itu lebih baik daripada amalan banyak memperbanyak tapi tidak sesuai dengan sunnah. Dan telah kita sebutkan tadi, bahkan amalannya capek, habis duit, waktu habis, ya, tenaga juga terkuras, tapi nol, tidak ada pahala. Lebih baik sedikit, sederhana sedikit tapi sesuai dengan sunnah, diterima. Ya, dan ini harus kita perhatikan. Inilah inti ajaran Islam yang perlu kita perhatikan. Maka kalau Syekh Shalih Al Syekh mengatakan, kalau perkara yang dikatakan secara umum muhdatsat, perkara yang baru itu sebenarnya kan dibagi menjadi dua. Baru di dalam perkara agama, baru dalam perkara dunia. Hadis ini kata para ulama, yang amalannya tidak diterima itu perkara dalam agama. Orang menyandarkan perkara agama tapi dia tidak ada contoh dari Nabi, makanya tidak diterima. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, menyandarkan suatu amalan-amalan tertentu tidak ada dilakukan oleh Nabi, maka mereka mengatakan ini adalah Islam, maka mereka mengatakan ini pahala. Maka kata para ulama tidak masuk dalam perkara dunia. Makanya kita mendapatkan adanya orang-orang yang tidak senang dengan kajian sunnah sampai mereka mengatakan, kalian mengatakan bid'ah, semuanya bid'ah, nggak boleh. Ya, perkara-perkara baru nggak boleh. Itu kalian buat juga perkara yang baru. Mana contohnya? Ini mik, nggak ada di zaman Nabi. Ini perkara dunia. Makanya jangan salah paham dengan hadis. Ini nggak ada di zaman Nabi, tapi ini sebagai wasilah untuk, ya,
memberikan wasilah sebab untuk lebih jelas dalam menyampaikan. Ini nggak ada HP, media sosial disebarkan nggak ada. Tapi semakin tersebar, semakin banyak manfaatnya. Ini perkara menurut mereka bid'ah kalian lakukan. Ini bukan perkara agama, tapi perkara dunia. Make, ya. Bahkan ini bendera juga nggak ada dulu di zaman Nabi. Taruh sini orang ngaji pakai bendera, berarti bid'ah juga. Banyak betul bid'ah gitu. Ya. Dulu di zaman Nabi ngisi kajian nggak ada dikasih air minum, bid'ah lagi. Banyak betul bid'ah. Jadi yang dipahami bid'ah itu perkara agama, bukan perkara dunia. Sampai mereka mengatakan, ya kalau kalian mengatakan bid'ah nggak ada di zaman Nabi, berarti kalian nggak boleh pakai mobil, pakai unta aja gitu. Ya, pakai kuda. Ini perkara dunia. Jadi orang yang berbicara ini pun nggak ngerti. Hadis ini berkaitan dengan perkara agama, bukan perkara dunia. Makanya perkara dunia itu dilepaskan oleh Nabi sesuai dengan kemaslahatan. Silahkan kalian buat selagi itu masalah dunia, dan tentunya dunia juga tidak bertentangan dengan perkara agama, maka silahkan lakukan. Ya, kalau dalam kaidah usul fikihnya dikatakan al-masalihul mursalah, atau di dalam kaidah fikih yang lain dikatakan al-aslu bil asya al-ibahah, segala sesuatu hukum asalnya boleh. Ini perkara apa? Dunia. Karena nanti kita nggak bisa berkembang jadinya. Ya, ayah mulai cari onta kan. Ini zaman Nabi nggak ada HP, berarti bid'ah, buang. Ya, ini perkara dunia, nggak ada masalah. Nanti kalau kita berperang bagaimana dengan orang-orang kafir? Mereka menyerang, megang pistol, bid'ah, nggak ada zaman Nabi. Repot kita, mati kita semua. Nggak mau megang senjata. Ya, dikasih tank untuk nembak nggak mau, dia ada di zaman Nabi, bid'ah. Ya, jadi nggak bisa membedakan mana perkara yang baru dalam agama dengan dunia. Yang dilarang itu perkara agama dan bukan perkara dalam dunia. Dalam dunia silahkan kita melakukan sesuatu yang berkembang dan mendatangkan kemaslahatan, tetapi tentunya jangan sampai menjadi perbuatan maksiat atau bertentangan dengan agama. Kemudian yang lainnya juga beliau menjelaskan bid'ah tunafid dukhul kamil fil Islam. Beliau mengatakan bid'ah itu perkara yang baru dalam Islam, itu menafikan seorang itu bisa masuk ke dalam Islam secara sempurna. Makanya bid'ah itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada bid'ah kufriyah, bid'ah kufur. Kalau orang melakukan bid'ah itu bisa keluar dari Islam. Ada bid'ah dunal kufri, ada bid'ah yang tidak berkaitan dengan masalah keluar dari Islam. Maksudnya dia melakukan perbuatan baru dalam Islam tapi tidak keluar dari Islam. Dan banyaknya bid'ah kufriyah ini disebutkan oleh para ulama adalah bid'ah yang berkaitan dengan masalah kufur besar, syirik besar, ya, dan juga perkara-perkara akidah. Sebagaimana telah disebutkan di antara contohnya kata Syekh Saleh Ali Syekh hafizahullah taala, seperti bid'ahnya Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan bahwa Allah tidak punya nama dan sifat. Ini bid'ah kufriyah, kufur. Makanya para ulama mengkafirkan Jahm bin Safwan, pencetus akidah Jahmiyah. Nama Allah nggak ada, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qawi, Al-Aziz, ya, Al-Ghafur, Ar-Rahim, nggak ada kata mereka. Al-Quran sudah jelas mengatakan Allah berfirman, dia katakan nggak ada. Sifat-sifat Allah semuanya nggak ada. Makanya para ulama mengatakan ini bid'ah kufriyah, keluar dari Islam. Atau bid'ah juga berbahaya yang mengatakan bahwa manusia bersatu dengan Allah, wahdatul wujud. Atau dikatakan ittihad, bersatu Allah dengan makhluk. Ini mohon maaf bid'ah orang-orang sufi yang dulu. Sampai sekarang masih ada. Kaum sufi tasawuf itu berbahaya kalau sudah sampai pada tingkat yang sangat tinggi dalam kesesatan, mereka bisa kafir. Seperti mengatakan bahwa Allah bersatu dengan makhluk. Ini bahaya. Ini bid'ah kufri.
Ya, atau bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan masalah orang yang meminta syafaat. Syafaat dibolehkan, boleh, tetapi meminta kepada orang yang telah mati. Berarti apa? Jatuh kepada syirik besar. Makanya syirik besar, kalau orang tidak bertobat, maka dia keluar dari Islam. Pergi ke kuburan wali, minta. Ini jodoh nggak dapat-dapat, minta ke kuburan wali. Ya, dan yang lainnya. Dan seperti semisalnya. Ini bahaya. Adapun bid'ah yang tidak kufur, sebagaimana dijelaskan bid'ahnya Khawarij. Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu mati kafir. Sementara ahlu sunnah wal jamaah mengatakan pelaku dosa besar mereka tidak kafir, walaupun mereka terancam masuk neraka. Ini bid'ah Khawarij. Ya, Khawarij itu sudah mulai ada di zaman Utsman dan semakin besar di zaman Ali. Mereka punya pemimpin. Makanya para ulama mengatakan rata-rata bid'ah Khawarij ini mereka selalu mengkafirkan pemimpin. Pemimpin Islam, ciri-ciri Islamnya ada, sholat dia sholat, puasa dia puasa, bahkan dia haji. Bahkan nanti ketika ada hari raya Idul Adha dia berkorban. Ini insya Allah Muslim. Jangan antum tuduh pemimpin kita kafir, bahaya. Antum dapat nampak dia melakukannya, berarti dia Muslim. Kalau orang Khawarij mengatakan kafir, pemimpin itu kafir. Kenapa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ini bid'ah Khawarij. Dan kalau di zaman kita sekarang dikenal dengan teroris, irhabiyun, itu bid'ah Khawarij. Hati-hati, jangan ikut kelompok ini. Ya, dan ini bid'ah walaupun tidak kafir, tapi dia tetap perkara baru di dalam Islam. Yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Maka Nabi melarang kelompok-kelompok ini. Ini contoh. Kemudian ada juga berkaitan dengan dikatakan bid'ah amaliyah. Berarti dengan amal, berkaitan dengan amal. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, begitu banyak contoh selawat yang dibuat oleh orang baru dan tidak ada contoh dari Nabi. Ya. Kemudian juga dibagi oleh para ulama, ada bid'ah itu memang asalnya adalah bid'ah tidak ada contoh dari Nabi, seperti perayaan-perayaan yang tadi dan upacara acara-acara kematian dan yang lainnya. Ada yang dikatakan bid'ah idofiyah, tambahan. Seperti tadi, ya. Ada contohnya, ada orang berkumpul-kumpul kemudian menambah ya jumlah zikir yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini namanya menambah. Setiap selesai sholat, sunnahnya kita mengucapkan istighfar. Misalnya kita tahu dalam hadis Rasulullah mengatakan 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu kita buat sendiri, kita baca 10 kali astagfirullah, 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 astagfirullah. Namanya bid'ah. Ini dalam jumlah, ini namanya idofiyah, tambahan. Ya, maka tidak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh berkaitan dengan bid'ah ini bisa pada perkataan, bisa pada perbuatan, bisa pada keyakinan. Sebagaimana iman. Iman kan ada perkara hati, keyakinan i'tiqad, ada perkara lisan ucapan, ada perkara bentuk anggota tubuh, gerakan-gerakan. Maka ini perlu diperhatikan. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, kalau kita ingin berzikir la ilaha illallah, tapi kita buat caranya, duduknya harus seperti ini. Kemudian konsentrasi. Kemudian ucap la ilaha illallahnya harus pas. Kemudian nanti la ilaha illallah harus digeleng-gelengkan. La ilaha illallah. Semuanya bentuk perbuatan, tidak ada contoh dari Nabi. Jadi tertolak. Ya. Makanya ini harus dihindari dan ini bukan masuk bagian dari Islam. Dan itulah penekanan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya ini. Beliau mengajak kita untuk memahami Islam itu Islam yang benar, Islam sesuai dengan dalil, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Ya, ketika sudah keluar dari itu maka dia dikatakan amalan baru di dalam Islam dan dia tertolak, tidak termasuk yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bid'ah itu merupakan perbuatan dosa. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan dari
penjelasan kita malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dalil yang lain. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada kita akan masuk ke untuk salat berjamaah Isya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Tafadhal, silakan Pak. Iya. Kalau orang meninggal ini kan sunnahnya kita membawa makanan. Ya, orang meninggal sunnahnya kita membawa makanan. Makanan yang siap dimakan atau bahan makanan itu yang pertama Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua, di sini kan tradisinya orang bawa beras, bawa Ya. mie gitu kan. Ya. Ini mie dan beras ini apakah boleh kita gunakan atau dibagi-bagikan? Gimana atau gimana? Kita gunakan, kita tuan rumah. Iya, kita tuan rumah, tapi kan juga nggak terlalu banyak gitu. Ya. Apakah boleh kita gunakan beras ini atau boleh kita bagi-bagikan? Ya, pertanyaan yang pertama, kalau di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang termasuk anak paman Nabi Ja'far yang meninggal dalam perang jihad, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, Isna'u li ahli Ja'far ta'aman, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far yang masih hidup. Maksudnya Ja'far meninggal, dia ada anak istrinya. Maka kata Rasulullah, sahabat tolong buatkan makanan. Maksudnya makanan yang sudah siap untuk dimakan. Karena apa? Orang yang meninggal dapat musibah itu enggak terpikir lagi mau masak. Menjadi beban dia lagi. Dia aja sudah enggak semangat lagi. Sudah tersimpa musibah. Gimana mau mikir mau masak? Makanya dia dikasih makan siap saji. Itu yang tepat. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan kebiasaan kita bawa beras, bawa ini, tidak ada masalah, boleh. Ya, tetapi yang lebih tepat adalah makanan siap saji yang langsung dimakan. Makanya saya di dalam beberapa kajian saya katakan contoh yang bagus dipraktekkan oleh sebagian ikhwan kita seperti di Perawang. Saya ngisi kajian Perawang sudah lama, mungkin sudah sampai 15 tahun lebih di sana. Kajian sekali sebulan, kitab tauhid. Belum selesai, mungkin ada 9 bab lagi. Itu mereka sudah praktekkan di sana. Kalau ada salah seorang dari kaum muslimin atau ikhwan atau akhwat atau keluarga mereka yang meninggal, khususnya mungkin kepala keluarga atau bahkan mungkin suami istrinya meninggal, itu kan sudah banyak, alhamdulillah yang sudah ngaji sudah banyak, sudah ada beberapa istilahnya kepala keluarga, mungkin sudah sampai 100 kepala keluarga atau 200. Maka mereka sepakat ini meninggal kan, kita masakkan makanan setiap hari 3 kali sehari selama sebulan. Jadi dia tidak masak-masak. Giliran, kamu hari ini pagi, siang, malam kamu masak ya. Rumah A. Berarti dia antar. Ini orang yang dapat musibah, dia nggak mikir makan lagi. Dia sudah disediakan, dia antar ke rumah. Besok hari kedua sampai sebulan. Ini betul praktek dalam hadis. Jadi dia nggak pikir makan lagi, dia juga nggak pikir misalnya dia masih sedih, mungkin dia lagi nggak mood juga mau bekerja, kan? Mau cari duit juga nggak dapat, apalagi mungkin suaminya meninggal, istrinya mau kerja apa kalau nggak ada pekerjaan? Atau misalnya istrinya meninggal atau anaknya, ini suami lagi galau lah dia cuti, akhirnya dia nggak bisa dapat harta, nggak bisa dapat duit. Orang seperti ini dibantu. Ya, ini jawaban yang saya jawab. Yang lebih utama adalah diberikan makanan langsung siap saji. Kalau bisa tadi dipraktikkan seperti tadi, bagus, yaitu diberikan bergilir. Rasanya insya Allah tidak akan susah kita. Satu keluarga kita menyediakan hanya untuk makan 1 hari itu. Saya nggak susah, giliran aja. Kamu berarti dapat hari pertama, ini hari kedua, semuanya sehari saja. Kalau yang berkaitan dengan masalah beras dan segala macam itu juga dibolehkan. Tidak ada juga melanggar syariat. Tetapi tentunya ini kembali kepada dia. Maksudnya dia memiliki itu ya dia yang nyimpan, tidak boleh digunakan untuk orang lain. Kalau dikatakan berlebih rasanya ya disimpan saja. Kecuali kadarullah mungkin ya, kalau dalam masalah makanan contohnya siap saji, ternyata banyak lauk datang. Ini keluarga kan sedikit,
juga ada mungkin yang tidak makan. Maka ini diberikan kepada fakir miskin. Ya, jangan diundang orang untuk makan ke rumah pula. Karena berlebih kan. Ya, makan rame-rame. Ini nanti khawatir nanti makan di tempat orang keluarga meninggal, nggak boleh, hukumnya haram. Ya, maka ini dihindari. Kalaupun berlebih, barangnya mentah bisa disimpan, jangan dikasih orang lain. Beras, kayak tadi mie segala macam, ya udah simpan. Kalau Anda juga berniat untuk memberikan orang, misalnya, oh saya nggak pernah makan mie Ustaz. Gimana caranya? Tetap dikasih, boleh disedekahkan tapi kepada fakir miskin. Jangan dibagi-bagikan kepada jemaah yang datang, yang takziah, nggak boleh. Diperuntukkan dikasih untuk fakir miskin. Jadi semuanya lari ke fakir miskin kalau mau dikasih ya. Kalau enggak untuk kita sendiri tidak apa-apa simpan. Ya, jadi begitu caranya. Mudah-mudahan tidak terbuang. Ya, mudah-mudahan tidak terbuang. Allah Taala alam shawab. Satu lagi, ada yang mau bertanya? Terakhir. Nah, ada lagi yang mau bertanya? 1, 2, 3, 4, 5. Pas? Cukup kan? Paham kan? Nah, yang tadi paham? Ya. Terus ada pertanyaan yang lain? Ketika orang hamil, apakah pernikahan sah? Apa? Orang yang hamil Di luar nikah. Apakah pernikahan sah? Dia menikah. Dia hamil tapi baru melakukan pernikahan, apakah nikah sah? Nikahnya sah. Hamilnya zina. Ialah sekarang belum nikah. Oh iya. Habis itu dia mau buat pesta. Nikah. Dalam keadaan hamil dia menikah. Apakah Oh, itu yang ada khilaf para ulama. Itu yang ada khilaf para ulama fikih mengatakan, dia mengatakan setelah dia melahirkan baru dinikahkan. Ya. tapi yang pada saat hamil itu nikahnya sah atau tidak? Ya itu khilaf para ulama. Tapi saya lebih berpendapat setelah lahir baru dinikahkan. Kalau dia masih dalam proses hamil, dia tidak dinikahkan. Udah, paham? Tapi jangan dipraktekkan. Berarti ada pendapat ulama yang mengatakan sah, ada yang tidak. Iya, tapi kan namanya pendapat pasti kita harus ngambil satu pendapat. Namanya khilaf kan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena Bapak bertanya, saya kasih hadiah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.